Anda tahu, biasanya kalau kita melihat ada barang mewah, katakanlah sebuah rumah gedongan di kawasan elit ya, tiba-tiba diiklankan dengan diskon 70%, insting pertama kita pasti berteriak kegirangan kan? Wah, rezeki nomplok nih. Iya, pasti langsung mau beli. Benar banget. Tapi, pas Anda sudah memegang kuncinya, Anda baru sadar kalau atapnya bocor, rayap sudah memakan fondasi utamanya, dan ya ampun, tagihan listrik bulanannya cukup untuk bikin tabungan Anda mengering. Itu perumpamaan yang sangat akurat untuk kasus kita hari ini. Tepat. Karena hari ini kita punya tumpukan data yang sangat kontradiktif di meja kita. Mulai dari laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026 yang baru rilis, lalu ada data pasokan energi industri dari Kadin, sampai rekapan aliran dana broker di bursa saham. Semua data ini merujuk pada satu nama besar. Raksasa kaca nasional ya. Betul, PT MUI Induslindo Tbk atau yang punya kode saham MLIA. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini, kami berdua akan bertindak layaknya mentor saham pribadi Anda. Kita nggak akan sekedar membaca angka dari laporan, karena ya mesin pencari manapun bisa melakukan itu. Tentu saja, kita harus lebih dalam dari sekedar angka di atas kertas. Benar, kita akan membedah studi kasus saham MLIA ini secara komprehensif dari 4 sudut pandang profesional, yaitu fundamental real, realitas makro dan sektoral, pergerakan uang lewat bandarmologi, dan pastinya menguji psikologi pasar melalui analisis teknikal. Dan menguasai keempat sudut pandang ini, sebenarnya adalah satu-satunya cara bagi seorang investor untuk membedakan mana realitas bisnis yang sesungguhnya dan mana yang cuma ya ilusi optik di bursa, terutama di tengah pasar yang penuh spekulasi kayak sekarang ini. Kenceng banget nih di kalangan retail. Saat ini banyak value investor yang berbisik-bisik, mereka bilang saham MLIA lagi diperdagangkan di valuasi yang sangat-sangat murah. Valuasi price to book value kan? Iya, PBV-nya itu cuma di kisaran 0,32 hingga 0,34 kali. Narasi yang dibangun itu begini, aset perusahaan ini raksasa, tapi harganya di bursa lagi diobral habis-habisan. Jadi pertanyaannya untuk Anda hari ini, apakah ini hidden gem alias permata tersembunyi yang lagi salah harga, atau justru value trap, semacam jebakan valuasi yang siap mengunci modal Anda bertahun-tahun? Oke, mari kita bedah ini. Mari kita bongkar dari pilar pertamanya dulu, yaitu fundamental. Nah, kalau dari fundamental, jujur saja nih, PBV 0,3 kali itu rasanya terlalu murah untuk diabaikan. Kalau saya lihat catatan neracanya, total ekuitas MLIA ini tebel banget loh, mencapai 5,39 triliun rupiah. Masa iya angka resmi di bursa membohongi kita? Yang memau kau di sini adalah ilusi valuasinya. Angka 5,39 triliun itu nggak berbohong secara hukum akuntansi ya, tapi dia tidak menceritakan keseluruhan kebenaran. Sebagai mentor Anda, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas lapisan pembentuk ekuitas itu sendiri. Maksudnya komponen di dalam 5 triliun itu? Benar. Dari total 5 triliun lebih itu, tahukah Anda kalau sekitar 3,69 triliun diantaranya itu murni berasal dari surplus revaluasi aset tetap? Bentar-bentar, 3,69 triliun? Iya, porsinya sangat besar. Terutama dari tanah dan mesin pabrik mereka yang dinilai ulang. Tuh, biarkan saya mencerna ini dulu. Jadi maksudnya, ekuitas mereka kelihatan membengkak itu bukan karena bisnis inti mereka mencetak laba yang melimpah, terus uangnya numpuk di kas, melainkan karena mereka menyewa jasa penilai independen, mengevaluasi harga tanah pabrik saat ini, lalu mencatat kenaikan nilai itu ke dalam buku akuntansi mereka. Pemahaman yang sangat jernih. Itulah yang sering kita sebut di pasar sebagai kosmetik neraca. Wow, jadi cuma di atas kertas ya? Betul loh. Revaluasi aset itu sangat sah dan legal kok. Tapi masalah fundamentalnya begini, revaluasi tanah itu tidak menghasilkan Rp1 pun uang tunai ke dalam laci kas perusahaan. Kenaikan nilai di buku itu nggak bisa dipakai buat bayar gaji karyawan. Nggak bisa buat beli bahan baku juga ya? Kita menyingkirkan lapisan kosmetik revaluasi yang nilainya nyaris 3,7 triliun itu, ekuitas real hasil operasional mereka sebenarnya jauh lebih kecil. Masuk akal, masuk akal. Berarti valuasi PBV 0,3 yang awalnya kelihatan kayak diskon gila-gilaan, seketika berubah jadi angka yang ya biasa saja kan? Tepat. Biasa saja atau bahkan tergolong mahal untuk bisnis yang lagi berdarah. Ini persis kayak analogi rumah gedongan di awal tadi. Nilai taksirannya mungkin tinggi selangit, tapi nggak ada uang segar di dalamnya.
Kalau begitu, mari kita periksa mesin pencetak uangnya secara langsung. Saya lagi pegang ringkasan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2026 mereka nih. Coba bacakan angkanya. Dan pas saya lihat angkanya, jujur ini cukup brutal. Pendapatan mereka anjlok 14,5% menjadi 885,5 miliar rupiah kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, yang lebih mengkhawatirkan itu bukan cuma sekedar penurunan top line atau pendapatannya loh, tapi bagaimana penurunan itu menggerogoti struktur profitabilitas mereka sampai ke akar-akarnya. Memangnya seberapa parah kerusakannya di bottom line? Coba kita bandingkan. Pada kuartal 1 tahun 2025, MLIA ini masih mampu membukukan laba bersih 27,1 miliar rupiah. Lumayan kan? Iya, lumayan sehat. Tapi maju 12 bulan ke kuartal 1 2026, mereka justru berbalik mencetak rugi bersih sampai 46,8 miliar rupiah. Wah, dari untung puluhan miliar langsung terjun bebas jadi rugi. Benar. Gross margin atau margin laba kotor mereka hancur, turun drastis dari 17,8% jadi cuma 10,3%. Belum lagi kalau kita menengok free cash flow atau arus kas bebas mereka yang berdarah-darah, itu tercatat negatif hingga 316 miliar rupiah. Sebentar. Di bagian margin ini logika saya agak tersandung nih. Pendapatan mereka kan turun. Oke, kita bisa asumsikan permintaan kaca lagi lesu kan? Iya, permintaan memang sedang turun. Tapi begini, kalau pabrik menjual lebih sedikit barang, logikanya mereka juga memproduksi lebih sedikit barang. Harusnya beban pokok pendapatannya, alias JOGS-nya, ikut turun secara proporsional dong. Kok data ini justru menunjukkan beban pokok mereka memakan porsi pendapatan yang jauh lebih besar? Apa sih yang mencekik struktur biaya mereka sampai ke titik krisis kayak gini? Nah, untuk menjawab anomali akuntansi itu, kita harus menanggalkan jas finansial kita sejenak, pakai helm proyek, dan kita berjalan langsung ke lantai pabrik kaca mereka. Oke, mari kita ke pabriknya. Ada apa di sana? Pembuatan kaca itu nggak sama kayak merakit sepatu atau bikin baju. Ini adalah industri peleburan yang luar biasa rakus energi. Untuk mencairkan pasir silika menjadi kaca, Anda butuh tungku raksasa yang menyala di suhu ribuan derajat Celcius, dan itu nyala tanpa henti. Dan bahan bakar untuk nyalain tungku itu gas bumi kan? Tepat, nadi yang menghidupkan tungku itu adalah gas bumi. Nah, dalam struktur biaya MLIA, komponen biaya gas bumi ini memakan porsi yang sangat dominan. Sekitar 24% dari total beban pokok produksi mereka itu murni untuk bayar gas. Tunggu dulu. Kalau emang biaya gasnya semahal itu, kenapa manajemen nggak melakukan efisiensi saja? Kan kalau pesanan lagi sepi, permintaan kaca turun, logikanya manajemen tinggal menurunkan kapasitas produksi. Matikan saja separuh tungku yang ada di pabrik biar hemat penggunaan gas. Beres kan? Disinilah letak hal yang sangat menarik mengenai karakteristik industri kaca ini. Pabrik kaca itu memiliki apa yang kita sebut sebagai high operating leverage. High operating leverage, maksudnya biaya tetapnya sangat tinggi. Ya, dan nggak fleksibel. Anda mungkin bisa mematikan mesin jahit di pabrik garmen atau mematikan oven di pabrik roti kapan saja Anda mau. Tapi tungku peleburan kaca sama sekali nggak bisa. Sekali tungku itu dinyalakan, dia harus terus menyala siang dan malam. 12 jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama bertahun-tahun. Astaga, jadi nggak ada tombol on-off-nya gitu? Nggak ada. Kalau Anda nekat mematikan dan mendinginkan tungku itu secara paksa, batu bata pelapis refraktori di dalam tungku itu akan langsung menyusut, retak, dan hancur total. Biaya untuk membangun ulang tungku yang hancur itu jauh-jauh lebih mahal daripada kerugian membiarkannya tetap menyala meski lagi nggak ada pesanan. Ya ampun, luar biasa. Jadi manajemen MLIA ini posisinya benar-benar tersandra dong. Meskipun gudang mereka mungkin sudah penuh dengan tumpukan kaca yang belum terjual gara-gara permintaan lagi lesu, tungku raksasa itu harus tetap menelan gas bumi setiap detiknya, cuma buat ngejaga pabrik agar nggak hancur secara fisik. Betul sekali. Mereka terjebak. Itu menjelaskan kenapa biaya tetap mereka sangat kaku, sangat rigid. Lalu, gimana dengan harga gasnya sendiri? Bukankah pemerintah kita itu selalu menggembar-gemborkan kalau ada subsidi gas buat industri manufaktur? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Anda baru saja menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Pemerintah memang menerbitkan kebijakan HGBT, harga gas bumi tertentu.
Iya, saya pernah dengar itu. Harganya dipatok kan? Benar. Di atas kertas, kebijakan ini mematok harga gas murah sebesar $7 AS per MMBTU untuk bahan bakar dan $6,5 AS untuk bahan baku. Kedengarannya seperti angin segar untuk industri, kan? Harusnya sih begitu, itu murah loh. Tapi tunggu sampai Anda baca dokumen dari Kadin. Dokumen itu menceritakan realitas yang sangat kontras di lapangan. Pasokan gas bersubsidi ini nyatanya jumlahnya sangat terbatas dan seringkali tersendat. Menurut data mereka, industri kaca nasional itu rata-rata cuma mendapatkan realisasi pasokan sekitar 60% dari kuota HGBT yang dijanjikan pemerintah. Oh, wow. Oke, saya mulai mengerti arah pembicaraan ini. Berarti untuk menutupi kekurangan pasokan yang 40% itu, demi menjaga tungku agar nggak mati dan hancur, Emilia terpaksa berbelanja di luar harga subsidi. Betul sekali. Mau tidak mau mereka harus beli. Dan karena mereka terpaksa membeli di pasar terbuka atau menggunakan fasilitas regasifikasi LNG komersial di tengah ketegangan suplai global saat ini, harganya melesat tajam. Sampai berapa harganya di pasar terbuka? Mereka harus membayar hingga $16,77 AS per MMBTU untuk sisa kebutuhan gas tersebut. 16,77, astaga itu hampir 2,5 kali lipat dari harga subsidi awal. Tepat. Dan beban harga gas premium inilah yang secara diam-diam terus memakan gross margin mereka dari dalam. Terlepas dari seberapa banyak lembaran kaca yang berhasil mereka jual ke pasar. Waduh, ini sih udah jatuh tertimpa tangga namanya. Ditambah lagi nih ya, saya membaca di tumpukan sumber kita soal adanya ancaman regulasi baru dari sektor otomotif. Oh iya, soal impor mobil itu ya? Bener, ada izin impor 105.000 mobil CBU atau completely built up dari India yang rencananya akan masuk. Dan Asosiasi Kaca Lembaran memproyeksikan kalau gelombang mobil impor yang sudah jadi ini beneran masuk, itu akan langsung menggerus permintaan kaca pengaman otomotif buatan dalam negeri. Sampai berapa pesan penurunannya? Diprediksi bisa turun hingga 10%. Padahal saat ini tingkat utilisasi pabrik kaca otomotif nasional saja itu baru beroperasi di level 42%. Sangat rendah ya? Banget. Bayangkan, lebih dari separuh kapasitas mesin menganggur, tungku harus tetap menyala sambil membakar gas yang mahal tadi, sementara produk impor terus menekan pasar dari luar. Ini benar-benar kombinasi makroekonomi yang sangat menekan. Perusahaan terjepit di antara dua dinding keras. Di satu sisi, struktur biaya produksi yang sangat tidak elastis, dan di sisi lain, proyeksi permintaan pasar yang semakin hari semakin menyusut. Oke, ini membuat transisi kita ke sudut pandang ketiga menjadi sangat krusial. Fundamental perusahaan lagi babak belur, operasional terkunci oleh tungku yang nggak bisa dimatikan, dan ancaman makronya makin menumpuk. Logikanya nih ya, kalau sebuah perusahaan dalam kondisi kayak gini, institusi besar atau para bandar pasti sudah lama mencium bau amisnya dan berbondong-bondong keluar kan? Tapi mari kita bedah bandarmologinya. Apa benar saham MLIA ini sedang dihindari? Atau adakah smart money atau uang pintar yang justru diam-diam lagi memborong karena merasa ini adalah titik terendah untuk sebuah turnaround? Kumulasi diam-diam. Yang kita temukan malah sebuah drama struktural yang sangat mengejutkan di pasar. Drama struktural gimana tuh maksudnya? Pada bulan Februari dan Maret 2026 kemarin, terjadi anomali luar biasa di bursa. Porsi saham publik mereka, atau yang biasa kita sebut free float, itu tiba-tiba anjlok secara radikal. Anjlok dari berapa ke berapa? Dari posisi yang tadinya cukup liquid di angka 28,98%, angkanya tiba-tiba jatuh tersungkur menjadi hanya 4,67%. Bentar. Gimana ceritanya sekitar 24% saham publik, yang mana itu setara dengan 1,79 miliar lembar saham, bisa lenyap gitu aja dari peredaran publik cuma dalam hitungan minggu? Apa manajemen melakukan buyback secara masif, diam-diam gitu buat menyelamatkan harga saham mereka? Bukan buyback. Tidak ada satu sen pun uang kas perusahaan yang digunakan untuk membeli saham dari pasar. Yang terjadi sebenarnya adalah sebuah reklasifikasi administratif berskala besar. Reklasifikasi? Maksudnya, pencatatan ulang? Betul. Jadi hasil audit dan penelusuran internal dari otoritas bursa menemukan bahwa 1,79 miliar lembar saham yang selama bertahun-tahun dihitung sebagai milik publik ternyata dipegang oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi langsung dengan pemegang saham pengendali, yaitu Grup Mulia atau keluarga Chandra Negara. Wah, oh gitu ceritanya. Iya.
Dan berdasarkan aturan bursa yang berlaku, saham afiliasi itu mutlak tidak boleh dihitung sebagai saham publik yang bebas diperdagangkan. Jadi mereka akhirnya cuma mengoreksi pencatatan saja ya. Tapi tunggu, kalau nggak salah, Bursa Efek Indonesia itu punya aturan batas minimum free float kan? Minimal 7,5% agar sebuah saham itu dikategorikan sehat dan liquid. Kalau porsi publik MLIA sekarang melorot jauh ke 4,67%, berarti mereka sedang melanggar aturan dasar bursa dong? Benar sekali. Dan itulah alasan persis mengapa otoritas bursa langsung memasukkan saham MLIA ini ke dalam radar pengawasan khusus mereka dan menetapkan status UMA atau Unusual Market Activity. Penurunan free float yang drastis ini tuh punya efek domino yang mematikan, terutama bagi likuiditas sahamnya di pasar. Gimana efek dominonya kalau kita lihat di data brokernya? Mari kita intip data aliran dana brokernya. Broker dengan kode IF dan AK itu terlihat menjadi pembeli dominan beberapa waktu lalu. Dan kalau dilacak, mereka mengakumulasi barang di harga rata-rata 300-an ke atas. 300-an ke atas. Sementara hari ini pas kita rekaman, harga sahamnya lagi merangkak di level 270-an. Berarti broker-broker besar ini lagi nyangkut parah dong, posisinya lagi floating loss gede. Sangat besar. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka nggak langsung cut loss aja atau keluar membuang barangnya begitu saja? Ya kenapa nggak dibuang aja? Karena siapa yang mau menampung dan membeli jutaan lembar saham di saat free float-nya menyempit jadi cuma 4%? Keringnya peredaran saham publik ini bikin volume perdagangan harian yang tadinya bisa dengan gampang mencapai lebih dari 1 juta lot per hari, kini menyusut drastis. Rata-rata transaksinya sekarang cuma di kisaran 853.000 lot. Wow, menyusut drastis. Jadi, institusi atau bandar yang terlanjur masuk dengan dana besar, kini malah terjebak di dalam sebuah ruangan yang pintunya semakin mengecil. Mereka mau keluar, tapi pintunya nggak muat. Nah, bagi Anda yang sedang mendengarkan, resiko likuiditas ini adalah pelajaran yang harganya sangat-sangat mahal. Ketika Anda masuk ke sebuah saham yang fundamentalnya lagi tertekan hebat, terus likuiditasnya kering kerontang, lapangan bermain itu sudah nggak sehat lagi. Ini berubah jadi arena sempit di mana harga saham bisa dijatuhkan atau dinaikkan dengan gampang, cuma lewat volume transaksi yang sangat kecil. Dan itu sangat berbahaya buat retail. Iya kan? Anda mungkin asik lihat portofolio Anda warnanya hijau di atas kertas karena harganya naik sedikit, tapi pas Anda butuh uang dan memencet tombol jual, uang Anda nggak kembali, karena antrian pembeli di pasar benar-benar kosong melompong. Nggak ada yang mau beli. Risiko likuiditas adalah hal pertama yang bakal dihindari oleh para fund manager profesional. Sehebat apapun narasi revaluasi asetnya, kalau sahamnya itu nggak bisa dicairkan menjadi uang tunai dalam volume besar saat lagi dibutuhkan, saham itu dianggap tidak layak untuk diinvestasikan. Setuju banget. Jadi institusi besar lagi terjebak, nyangkut, fundamental berdarah-darah dibakar beban gas, dan kondisi makro yang mencekik dari segi impor. Mari kita buka sudut pandang kita yang terakhir, yang keempat, yaitu grafik harga. Bagi Anda pendengar yang mungkin punya mental trader garis keras, yang mungkin mikir peduli amat sama fundamental dan bandarmologi, saya cuma mau beli pas lagi merah dan jual pas lagi hijau. Nah, jika kita membedah analisis teknikal pergerakan hariannya nih, cerita apa sih yang lagi dilukiskan oleh pasar? Kalau dari kacamata teknikal murni, grafik MLIA saat ini sedang menceritakan tentang sebuah keputusasaan yang perlahan. Saat ini harga bergerak sangat lambat dan terperangkap dalam rentang konsolidasi yang super sempit, yaitu berkisar di level 270 hingga 282. Berarti udah sideways di bawah ya? Iya. Angka ini secara historis memang sudah menyentuh area support atau titik terendahnya. Tapi, yang harus kita perhatikan baik-baik adalah indikator momentum yang ada di balik harga tersebut. Oke, mari kita bahas osilatornya. Di catatan saya nih, indikator RSI atau Relative Strength Index mereka itu ada di area belasan, sekitar 18,49 hingga 30. Terus indikator MACD berada jelas di zona negatif. Dan yang paling gila, CCI atau Commodity Channel Index-nya jatuh ke level yang sangat ekstrim, di angka minus 298. Angka yang sangat ekstrim. Benar. Gimana caranya kita menerjemahkan deretan angka-angka teknis ini ke dalam bahasa psikologi manusia di pasar? Apa yang mereka rasakan? Begini, jika Anda melihat indikator momentum yang ekstrim seperti itu, bayangkan saja sebuah mobil yang bensinnya sudah benar-benar habis total, tapi mobilnya ini masih terus meluncur pelan karena jalanannya sedikit menurun.
Itulah persisnya yang ditunjukkan oleh kondisi oversold atau jenuh jual ini. Oke, analogi mobil habis bensin? Iya, angka RSI di belasan dan CCI minus ratusan itu mengindikasikan kalau secara psikologis, pasar itu sebenarnya sudah lelah untuk menjual. Tekanan dari pihak penjual atau offer itu udah mulai habis. Tapi masalah utamanya di sisi lain, belum ada satupun kubu pembeli yang bersedia menyalakan mesin dan membalikan arah mobil tersebut ke atas. Oh, paham. Berarti ini bukan kondisi panic selling dong ya, di mana orang-orang berteriak panik, berebut keluar lewat pintu darurat, sampai harga sahamnya anjlok 15% dalam sehari dengan volume raksasa. Bukan kayak gitu ya? Bukan sama sekali. Dan jujur saja, kondisi ini justru jauh lebih menyiksa bagi investor retail yang masih menahan posisi beli. Ini adalah slow bleed alias pendarahan lambat. Pasar secara konsisten menguras harga saham ini poin demi poin setiap harinya. Seolah-olah pasar memang sudah kehabisan harapan pada masa depan perusahaan ini. Kayak balon yang bocor halus ya, perlahan tapi pasti kehilangan semua udaranya sampai kempis. Tapi begini, mengingat indikatornya sudah sangat oversold, apakah sama sekali nggak ada peluang bagi harga ini untuk tiba-tiba memantul naik secara mendadak? Ya, tentu saja selalu ada ruang untuk apa yang sering disebut sebagai technical rebound atau pantulan teknikal. Saat sebuah saham ditekan terlalu jauh ke bawah, biasanya akan muncul beberapa trader spekulan harian yang masuk, memanfaatkan momentum sesaat itu buat ambil untung 2 atau 3%, lalu langsung keluar lagi. Cuma numpang lewat aja berarti? Benar. Tapi ingat, kita bertindak sebagai mentor investasi di sini. Bagi Anda yang mencari sustained uptrend atau tren kenaikan harga yang stabil, solid, dan berkesinambungan untuk jangka menengah, grafik MLIA saat ini tidak memberikan konfirmasi apapun. Nggak ada lonjakan volume akumulasi yang memadai. Dan yang paling penting dari semuanya, tanpa adanya perbaikan fundamental dan kepastian pasukan gas murah tadi, nggak ada bahan bakar roket yang bisa menggerakkan harga saham ini untuk naik secara permanen. Wah, penjelasan yang sangat komprehensif. Nah, sekarang saatnya kita menarik garis kesimpulan dari seluruh sudut pandang yang sudah kita bahas hari ini. Kita sudah menyusuri isi neraca akuntansi mereka, membongkar rahasia pabrik dan tungku kaca yang nggak bisa mati, membedah jebakan likuiditas akibat free float, sampai memetakan kelelahan indikator pasar secara teknikal. Jawaban dari pertanyaan awal kita rasanya udah sangat jelas nih. MLIA dengan PBV 0,3 kalinya saat ini bukanlah sebuah hidden gem. Sama sekali bukan. Istilah yang menurut saya paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi mereka saat ini adalah cyclical laggard. Cyclical laggard, perusahaan yang tertinggal dalam siklusnya ya? Betul, mereka adalah tipikal perusahaan industri berat yang siklus bisnisnya memang sedang menukik tajam ke fase terbawah. Nasib mereka saat ini sepenuhnya tersandera oleh dua variabel makro yang berada jauh di luar kendali manajemen perusahaan. Itu daya beli dan kebijakan pemerintah? Ya, pertama, pemulihan daya beli di sektor otomotif dan properti yang menyerap produk kaca lembaran mereka. Dan yang kedua, kepastian komitmen pemerintah dalam memberikan pasokan gas bersubsidi yang stabil. Selama dua keran utama ini tidak terbuka lebar, mesin kas perusahaan akan terus berdarah. Jadi ternyata pasar modal itu tidak sebodoh yang kita kira ya. Valuasi PBV 0,3 kali yang diteriakkan di forum-forum saham sebagai diskon luar biasa itu pada kenyataannya adalah harga yang memang dipatok secara adil oleh pasar. Pasar sengaja mematok harga serendah itu untuk menghukum sebuah bisnis yang lagi bakar-bakar uang kas di setiap kuartalnya. Tepat. Dan ini memunculkan pertanyaan penting yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan sebagai penutup diskusi kita. Wah, ada twist apa lagi nih di akhir? Jumlah paling besar adalah Bank BCA. Dan dalam perjanjian fasilitas utang tersebut, terdapat covenant atau klausul prasyarat utang yang sangat ketat dari bank. Syarat ketat seperti apa? Bank BCA tidak sekedar menyalurkan kredit tanpa jaminan. Mereka memegang jaminan fidusia secara penuh atas aset tetap perusahaan yang berupa mesin dan fasilitas pabrik peleburan kaca tersebut. Tunggu. Ini skenario yang sangat-sangat krusial loh. Kalau bank memegang sertifikat penuh atas mesin pabrik, lalu coba bayangkan skenario ini. MLIA terus-menerus mencetak arus kas negatif sampai cadangan uang kasnya benar-benar habis tak bersisa. Manajemen lalu terjepit pada pilihan super berat, mematikan tungku kaca untuk menghentikan beban biaya operasional gas, tapi itu berarti tungku raksasa itu akan retak dan hancur lebur.
Atau pilihan kedua, mereka membiarkan tungkunya tetap menyala, tapi mereka jadi nggak punya sisa uang buat bayar cicilan utang ke bank. Si malakama yang sempurna, bukan? Kalau manajemen terpaksa mematikan mesin, aset fisik perusahaan akan hancur nilainya saat itu juga. Tapi, kalau bank datang menyita pabrik yang tungkunya masih menyala lalu mematikannya, bank pada akhirnya cuma akan menyita tumpukan batu bata gosong yang nggak ada harganya sama sekali. Merinding saya dengarnya. Skenario survival seperti inilah yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di balik layar. Jika perusahaan terus gagal memenuhi rasio-rasio covenant dari bank ini, gara-gara margin mereka terus digerus oleh biaya gas yang mahal, risiko paling utama Anda sebagai investor itu bukan lagi sekedar menahan floating loss sementara di bursa saham. Lalu apa resiko terbesarnya? Kemungkinan terburuknya adalah likuidasi aset esensial oleh kreditor. Bank bisa menyita aset operasional mereka. Jadi, rumah gedongan dari cerita kita di awal tadi itu bukan cuma atapnya yang bocor dan bukan cuma tagihan listrik bulanannya yang bikin tabungan kering. Tapi bank sudah berdiri di depan pagar dengan surat sita di tangan karena utang masa lalunya sudah nggak bisa terbayar. Gila, itu realitas yang sangat menakutkan bagi pemegang saham. Pesan utama kami untuk Anda selaku pendengar di sesi ini adalah, jangan pernah sekali-kali menjadi investor yang malas. Sangat setuju. Kemampuan menganalisis adalah senjata utama Anda. Bener, jangan pernah dengan enteng memencet tombol beli cuma karena satu rasio valuasi terlihat murah meriah di layar aplikasi ponsel Anda. Gunakan insting detektif Anda, padukan fundamental real, pahami bagaimana mekanisme bisnis operasionalnya berjalan di lapangan, lacak jejak aliran dana brokernya, dan baca psikologi pasar dari teknikalnya. Selalu tanyakan satu kalimat krusial ini pada diri Anda. Kenapa sih pasar bersedia menjual barang ini semurah ini? Pasti selalu ada alasan tersembunyi di balik harga yang murah. Yah, selalu ada harga di balik sebuah diskon besar. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami di sesi eksplorasi mendalam hari ini. Kali berdua berharap diskusi ini bisa membekali Anda menjadi investor yang jauh lebih skeptis, lebih analitis, dan pastinya lebih cerdas dalam mengelola portofolio. Jangan pernah menelan rumor mentah-mentah dari forum saham, terus gali data pendukung investasi Anda. Dan sampai jumpa di bedah kasus emiten kita yang berikutnya. Tetap semangat belajar!